mata kita pelihara, hidung kita pelihara, telinga kita pelihara, hati kita selaku orang beriman yang yakin dengan Allah, yang menghidupkan dari mati kita pelihara. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah Ta'ala Al-Quran Karim Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya menunjukkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat mata kita, nikmat otak kita, nikmat tangan kita, nikmat badan kita, nikmat kaki kita, sekaligus nikmat kesempatan kita, terutama nikmat iman yang ada di dada kita ini selalu kita syukuri kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat ini betul-betul menjadikan nilai tambah hidup kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sebab kita hanya mengatakan alhamdulillahil alamin. Yang kita puji hanya Allah saja. Siapa Allah itu? Yang Rabb, yang mencipta, yang mengawasi, yang menyayangi, yang memasukkan kita ke surga nanti ialah Allah. Jadi nikmat tadi kalau kita tersyukuri untuk beribadah kepadanya, tentu jelas kita termasuk orang yang engkar. Kalau yang engkar tentu kita termasuk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mampu mensyukuri mendaya gunakan nikmat tadi, mudah-mudahan kita tambah dekat kepadanya. Tetapi kalau tidak mampu mensyukuri, berarti kita termasuk orang yang engkar. Alhamdulillah. Sidang nikmat yang berbahagia, bahwa nikmat iman ini betul-betul hendaknya kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab iman adalah amalan hati kita. Hati kita ini yang mengenal Allah. Sebab mata kita belum mampu mengenal Allah, telinga kita belum mampu mengenal Allah, begitu juga otak kita belum mampu mengenal Allah. Tapi yang mampu mengenal Allah dan merasakan kebesaran Allah adalah hati kita. Jadi untuk itu mari kita syukuri hati kita yang untuk selalu dekat kepada Allah. Sebab dahulu sebelum kita lahir dia telah berjanji kepada Allah, alastum bi rabbikum qalu bala syahidna. Setelah roh ditiupkan dalam tubuh kita masing-masing, kita telah berjanji bersyahadat dengan Allah itu sendiri. Apakah Anda mengakui saya sebagai Allah sebagai Rabb kamu? Langsung kita akan bala syahidna. Jadi kata bala itu kata betul-betul iya yang tidak ragu-ragu lagi. Jadi kalau kata na'am mungkin bisa juga kita ragu lagi. Tapi kalau sudah bala, kita mengaku Allah sebagai Rabb kita yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, termasuk yang masukkan ke surga kita nanti ialah Allah itu sendiri. Sehingga kita katakan misalnya kita Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi tidak mungkin kita orang beriman itu berprasangka jelek kepada Allah. Jadi kalau kita berprasangka jelek kepada Allah, berarti telah rusak Ar-Rahmanir Rahim kita. Setiap sholat kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau yang Rahman ya Allah. Orang tak beriman pun Engkau kasih kekayaan, Engkau kasih hidup, Engkau kasih kesempatan untuk berkarya dunia ini. Apalagi kita orang yang beriman. Maka rahim itu adalah milik kita. Sebab rahim itulah yang memasukkan kita ke surga. Allah yang memasukkan. Tapi kalau rahman Allah, belum tentu Allah memasukkan orang ke surga. Kenapa? Karena mungkin dia hanya di dunia ini sebagai cobaan Allah saja. Tapi kalau kita sudah mengatakan rahim, insya Allah Allah akan masukkan ke surga kita. Untuk itulah
Syahadat kita perlu kita jaga, perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan. Hanya kedua orang tuanya sajalah, pengaruh lingkungannya sajalah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Untuk itu marilah kita selaku orang beriman punya kewajiban di anak-anak kita jaga lingkungan anak-anak kita supaya jangan dia menyembah batu, menyembah selain Allah, tapi tidak menyembah Allah. Inilah kewajiban kita selaku orang tua. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan dan segala macamnya, maka anak itu menjadi Majusi, Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Jadi kewajiban kita samping memenuhi kebutuhan fisik kesehatannya dengan gizi yang cukup, terutama memelihara akidah anak yang telah bersyahadat dalam perut ibunya tadi, sehingga kita anak tadi mampu mengenal Allah. Jadi tidak ada anak itu yang lahir kafir. Anak itu telah Islam sebenarnya. Hanya orang kedua orang tuanya sajalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau lingkungannya. Itulah peradaban era global sekarang ini. Pengaruh yang sangat kuat sekali. Bisa saja akidah anak kita berubah kalau kita orang tua kita tidak bisa melihat akidah dengan sebaik-baiknya. Itu kaum muslimin sedang di mana yang berbahagia. Sekarang kita sudah hampir mendekati, insya Allah. Kalau mungkin tidak ada halangan, mungkin besok kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Kita telah melaksanakan asyam puasa. Puasa itu berbeda asyam dengan asom. Memang kata-katanya sama pusat menahan. Tapi kalau somun baru menahan mungkin matanya saja, atau menahan mulut saja tidak berbicara, atau menahan mulut tidak makan. Tapi kalau asyam itu betul-betul kita pelihara seluruhnya. Mata kita pelihara, hidung kita pelihara, telinga kita pelihara, hati kita selaku orang beriman yang yakin dengan Allah, yang menghidupkan dan yang mati kita pelihara. Jangan orang berpuasa itu mengatakan puasa itu hanya terpaksa saja, sehingga perkataannya Allah tidur berpuasa dia, Allah pernahnya berpuasa makan. Kalau ini yang terjadi, berarti yang melaksanakan puasa bukan hatinya, tapi itu terpaksa. Sedangkan yang dipanggil Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai, ingat Allah orang-orang yang betul-betul mengenal aku, kata Allah. Siapa yang beriman? Orang yang mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, tidak ada pula lagi kita asyam. Kita laksanakan puasa mulut kita dari makan, kita puasakan mata kita menengok yang jelek, kita puasakan telinga kita dari mendengar sesuatu yang tidak bagus, kita puasakan hati kita daripada tidak mengingat Allah. Jadi bulan puasa adalah bulan yang paling berat. Kenapa? Di samping puasa hati, uji kekuatan keyakinan bahwa kita betul-betul cinta kepada Allah dibuktikan dengan Ramadan ini. Itulah mau puasa la'allakum tattaqun. Artinya mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa, orang yang mampu dekat kepada Allah. Jadi la'allah itu kalimatnya mudah-mudahan. Bisa saja orang yang berpuasa tambah jauh dengan Allah. Mungkin mulutnya saja yang tidak makan, tapi hatinya jauh daripada Allah. Banyak dia bersedekah, banyak bercerita-cerita yang lain-lain, bahkan juga ada segala macamnya, sehingga hatinya jauh dengan Allah. Jadi bulan puasa dan bulan yang paling berat sebagai pengakuan pembuktian seorang yang beriman itu sendiri. Betulkah dia yakin dengan yang maha atau tidak? Itulah makanya dia dipanggil puasa itu orang yang beriman. Bukan ya iman nas, bukan manusia. Sebab manusia itu banyak, mungkin beriman, mungkin tidak beriman. Tapi yang beriman betul-betul dia telah mengenal Allah, yakin dengan Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Getaran jantungnya penuh dengan kalimat Allah. Inilah kaum muslimin sedang iman yang berbahagia. Maka berpuasa adalah ibadat yang paling berat. Kenapa paling berat? Kenapa? Bisa saja orang berpuasa tidak makan, tapi hatinya lalai kepada Allah. Apalagi kalau dia berpuasa, dia bersedekah, bisa saja merusak dari puasanya, atau dia bermaksiat di segala macamnya, merusak puasanya. Jadi untuk mau diperjuangkan tidak ringan. Di puasa ini ibadah yang paling berat. Kenapa? Karena yang tahu yang puasa itu hanya dia dengan Allah saja. Tidak mungkin kita mengetahui dia puasa atau tidak, kita mengetahui tidak mungkin. Itu juga kalau sholat mungkin kita nampak, wah ya orangnya sholat, ada dirinya, ada duduknya, ada rukunya. Tapi kalau puasa, apakah orang puasa atau tidak, yang tahu adalah yang bersangkut dengan Allah. Apalagi hatinya tadi. Apakah selalu ingat dengan Allah atau tidak? Jadi kalau dia berpuasa hatinya jauh dengan Allah,
apa tidak ingat kepada Allah, apalagi anggotanya berbuat maksiat dan segala macamnya, tentu jelas sekadar menahan mungkin dapat, tapi kalau senilai la'allakum tattaqun perjuangan itu tidak mungkin dapat. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah kita minta kepada Allah semoga bulan puasa ini kita diberi Allah kekuatan, kemampuan dan kesempatan. Mudah-mudahan hendaknya puasa kita mampu kita laksanakan orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu orang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi kalau cinta butuh pengorbanan kita laksanakan melalui puasa kita ini. Tidak mungkin orang yang cinta tanpa pengorbanan. Jadi dengan pengorbanan kita puasa yang menahan segala anggota kita, hati kita, maka kita buktikan kepada Allah kalau betul-betul kita cinta kepada Allah sebagai orang yang beriman di sini. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, itulah makanya banyak ayat mengatakan atau hadis mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya sekedar lapar dan haus saja. Untuk itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan hati kita selalu orang yang berpuasa ini. Sebab orang berpuasa bukti iman kita kepada Allah itu sendiri. Sebab kalau iman telah terpatri di hati kita, Allah telah berkabar gembira kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyirilladzina amanu bisolihah anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi kalau iman kita dibuktikan dengan puasa dengan sebaik-baiknya, Allah kali berkabar gembira dengan surga. Jadi upah kita berpuasa kita bukan duit, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi surga nanti yang kita harapkan. Apalah artinya kita hidup dunia ini 40 tahun, 50 tahun atau miskin kita, tapi kalau kita melarat di akhirat nanti, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita? Tidak ada lagi selain pada Allah itu sendiri. Jadi bukti keimanan itu tidak tahu hadiahnya, yaitu orang yang melaksanakan iman dengan sebaik-baiknya Allah masuk ke surga dan diberi pula rezeki minta mati diberi Allah rezeki yang sangat banyak sendiri. Kemudian juga diberi juga dengan istri atau pasangannya, yaitu perempuan-perempuan yang betul-betul zaujan mutahharah, artinya beri pasangan kita yang suci. Kalau mungkin pasangan kita dunia ini mungkin kentut dia, berak dia segala macam, tapi kalau pasangan kita nanti betul-betul azwajun mutahharah, betul-betul pasangan yang suci, tidak datang bulan, tidak kentut, tidak berak, tidak sakit, tidak pilek segala macamnya. Apalah bagaimana emak Allah yang lebih tahu. Jadi semuanya ini adalah hadiah orang yang beriman bagi orang yang bertakwa itu sendiri. Dan mudah-mudahan kalau keimanannya akan terpatri di hati kita, insya Allah janji Allah akan diberikan, baik dia masuk surga dengan pasangannya yang azwajun mutahharah tadi, wa hum fiha khalidun. Jadi di surga itu kita bukan sementara. Kalau di dunia ini kita sementara paling-paling 60, 70, bahkan juga karena sakit, karena macam-macam. Tapi kalau di surga nanti kita tidak lagi kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan kaum muslimin, karena kita orang beriman meyakini hal ini, maka iman kita dibuktikan dengan ibadah yang sangat berat ini. Mudah-mudahan kita lolos nantinya dan kita masuk surga nanti aman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, tentu orang yang beriman dibuktikan yaitu dipanggil oleh Allah sebagai ibadnya. Kenapa dipanggil manusia yang beriman sebagai orang beribadah? Karena ialah orang yang agung, itulah orang yang betul yakin bahwa dia itu sebagai hamba yang wajib menyembah hanya kepada Allah. Merendah diri dia, tidak sombong dia. Sehingga dipanggillah dia dengan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat yang nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi kalau orang yang beriman yakin dia bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang maha besar, Allah menjanjikan surga dan segala macamnya, maka jiwanya akan tenang, akan tidak risahnya, sehingga dia mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Kenapa? Aku benci, insya Allah ya Allah. Aku sambut Ramadan dengan hati gembira ya Allah. Tidak ada kegembiraan ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan ujian iman kita ini. Siapa itu? Yaitu orang yang mutmainnah. Artinya betul-betul nafsunya sudah terkendali. Tidak lagi nafsu syahwiyah atau nafsu bahimnya atau nafsu syaitannya.
Itu yang diharapkan. Dan mudah dengan persiapan kita, dengan nafsu mutmainnah ini, mampu kita kendalikan jiwa kita, kita kuasakan seluruh anggota kita, tubuh kita ini, dalam rangka kita mencintai yang maha pencipta itu. Karena kita yakin bahwa kita adalah abdnya Allah, kita hambanya Allah. Sebagaimana Muhammad diperjalankan asra bi abdi, Muhammad pun diperjalankan bukan di Muhammad ini, tapi asra bi abdi. Kenapa abdi? Karena betul-betul Muhammad yakin bahwa Allah yang mencipta, Allah yang masuk ke surganya, Allah segalanya. Dengan demikian dia beribadat tidak tanggung-tanggung kepada Allah. Walaupun dia dijamin masuk surga, toh malam bengkak dia beribadah kepada Allah. Kita ini tidak ada jaminan surga, entah bagaimana hidup kita. Kadang-kadang kita tahajud, kita cuma ayat, kita cuma ina atau alam nasrah saja. Bahkan rakaatnya kadang buat. Cuma kita makan doa kita minta ke surga lagi. Memang kita aneh, mintanya kepada surga, tapi payahnya perjuangan tidak dibuktikan dengan amal soleh yang sebenar-benarnya. Sedangkan jemaat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita telah jadi orang yang sungguh mutmainnah ini, mari kita nanti kita pernah menghadap Allah sendiri, sehingga kita betul-betul bertawaf kepada yang ibadah. Maka masuklah kamu, ya hamba ke surga. Kenapa kita masuk surganya? Karena yang masuk surga adalah hamba-hamba Allah, kekasihnya Allah, ibadnya Allah, bukan orang kangkat, orang kaya, bukan orang dan segala macamnya, tetapi ibadah Allah. Sudah kita perjuangkan. Maka Allah berdoa di jannah. Mudah-mudahan dengan puasa ini mampu kita habiskan iman kita dengan sebaik-baiknya. Kita termasuk ibadnya Allah dan telah menjadi orang yang yaitu masuk kepada amin ya rabbal. Bukan berarti kita beribadah minta surga Allah, tapi mari kita tingkatkan takwa kita menjadi ibadnya Allah. Insya Allah akan menjadikan. Tapi kalau kita hanya beribadah karena surga saja, maka kita terlalu materialis. Mudah-mudahan keikhlasan kita kepada Allah sebagai Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Penguasa itu sendiri, mudah-mudahan Dia tentukan keikhlasan kita. Kita buktikan dengan pelaksanaan puasa Ramadan kita ini sebagai hamba-hamba yang muhsinin. Kenapa puasa ini mendidik atau menciptakan hamba yang muhsinin? Karena puasa tidak bisa orang yang tahu, tidak bisa siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Orang yang muhsin itu ialah orang yang yakin berhadapan dengan Allah, orang yang yakin ditengok dengan Allah, atau dia dengan Allah menengoknya. Dan mudah ini kita lestarikan dalam hati kita, sehingga kita akan masuk orang yang muhsin yang kita laksanakan dalam perjuangan kita dari puasa Ramadan ini. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah makanya di antara indikator orang yang bertakwa itu ialah orang yang segera meminta ampun kepada Allah. Kenapa kita ampun kepada Allah? Kita yakin mata kita ini sejak pagi tadi mana yang banyak menengok ayat Allah daripada menengok yang selain Allah. Hanya kita minta ampun. Begitu juga telinga kita sejak pagi tadi mana yang banyak mendengar kalam Allah daripada mendengar selain kalam Allah. Jadi kita minta ampun. Begitu kita minta ampun mana waktu kita dari pagi bangun tadi sampai kita sekarang mana yang untuk Allah, mana yang tidak untuk Allah. Selalu kita minta ampun. Begitu juga kesempatan hati kita ini. Berapa waktu hanya ingat kepada Allah dan berapa waktu yang hanya lalai kepada Allah. Maka itulah orang yang bertakwa itu orang yang betul-betul bersegera ke ampun Allah. Kenapa bersegera ke ampun Allah? Kita yakin bahwa kita cinta kepada Allah, sementara cinta kita belum berapa dibuktikan melalui amalan kita karena kita masih lalai kepadanya. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, yang terindikasi orang bertakwa ialah orang yang berinfak baik dalam lapang atau susah. Itu dia mampu menahan marahnya. Jadi karena marah inilah yang bisa merusak ingat memutus zikir kita kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa tidak mungkin dia bermarah, tidak mungkin dia berdendam kesumat. Apalagi kita kalau masih puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan kita saling-saling memaafkan yang antara kita, suami dan istri, anak dan ayah, dan segala macamnya. Sebab kita akan melakukan perjuangan yang sangat berat, membuktikan cinta kita kepada Allah dengan puasa ini, ibadat sirriah hati kita. Sebab kalau kita hati kita ini bisa tertutup karena marah, bisa tertutup karena dengki, bisa tertutup karena sombong, angkuh dan segala macamnya. Jadi inilah kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan pada hari yang baik ini sebelum kita melaksanakan besok, mudah-mudahan setelah minta ampun kepada Allah,
Kalau pada kekeliruan hati kita, kesombongan kita, dan segala macamnya itu, kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing dan diberikan pelajaran yang benar. Kenapa? Karena Allah itu sangat cinta kepada orang yang muslim, sementara puasa adalah mewujudkan manusia yang muslim. Kemudian juga apabila berbuat suatu kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kita selalu minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan kita tidak selalu melaksanakan perbuatan mungkar atau maksiat kepada Allah. Maka itulah kata Allah, ulaika jazaa'uhum maghfirah. Orang yang berbuat ini menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya, menarik dosanya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke surganya dan berbuat amal yang sebaik-baiknya. Sidang yang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita selaku orang yang beriman, kita buktikan perjuangan kita, iman kita menjadi hamba yang muslim itu dengan puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja khutbah singkat kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik aku sendiri dan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hakim. Taqabbal minkum